Oke, baik. Selamat siang. Selamat bergabung kembali di kuliah dan diskusi tentang bisnis perikanan. Oke, sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang apa, bagaimana sistem bisnis perikanan. Nah, kita mencoba mendiskusikan satu topik hari ini, mungkin terkait dengan terminologi yang sering kita dengarkan, yang terkait dengan ekonomi perikanan atau bisnis ikan. Kita mengambil satu contoh kasus pada industri penangkapan. Ada dua terminologi menarik gitu yang mungkin perlu kita diskusikan, yang nanti mengantarkan kita sebaiknya bagaimana kita mencoba mendrive diskusi terkait dengan ekonomi perikanan ke depan. Nah, ekonomi perikanan yang kita kenal selalu terkait dengan industri penangkapan atau perikanan tangkap gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita membaca referensi-referensi yang lama tentang fisheries economic itu hampir semua bahasannya adalah perikanan tangkap. Fisheries itu sendiri selalu diterjemahkan dalam berbagai referensi itu adalah perikanan tangkap sesungguhnya. Dan budidaya itu diterjemahkan sebagai aquaculture. Nah, kita coba lihat apa perbedaan antara ekonomi perikanan dan ekonomi ikan. Nah, kita akan mencoba, saya akan mencoba mengintroduksi terminologi ekonomi ikan ini, gitu ya, untuk melihat bahwa dia berbeda dengan ekonomi perikanan dan mungkin ke depan perlu kita banyak mendiskusikan tentang terminologi ekonomi ikan ini. Baik, kalau kegiatan perikanan, gitu ya, kalau kita kembali ke definisi tadi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, gitu ya. Mulai dari kegiatan praproduksi, produksi sampai ke pemasaran hasil perikanan. Termasuk di dalamnya adalah pengolahan. Artinya, kegiatan perikanan itu ditujukan untuk menangkap ikan, lalu ikannya dijual. Nah, ikan yang dijual itulah yang menghasilkan penerimaan bagi pelaku usaha perikanan. Ini definisi ini bisa kita katakan menjadi mainstream dari definisi ekonomi perikanan. Itu yang paling sering kita pahami bahwa ekonomi perikanan itu sesungguhnya ekonominya para nelayan yang pergi ke laut menangkap ikan, lalu ikannya dibawa pulang dan dijual, lalu menerima pendapatan itu dari penjualan hasil perikanannya. Tentu saja di dalam kalau kita melihat struktur biaya dari kegiatan penangkapan ikannya, kita akan melihat mulai dari dia membawa alat tangkap, orang yang bekerja, atau ABK, membawa es, membawa, kalau tidak es berarti kapalnya adalah kapal yang dengan freezer gitu, dan berbagai aktivitas untuk menjamin ikan itu bisa dibawa pulang dalam keadaan segar atau dalam keadaan hidup agar dia memiliki nilai tambah. Nah, itu kita katakan sebagai kegiatannya atau definisi yang secara mainstream kita sebutkan sebagai ekonomi perikanan. Jadi, kegiatan menangkap ikan dan ikannya dijual. Nah, tapi sekarang gitu kita juga menemukan atau melihat gitu ya perkembangan dari kegiatan penelayanan, kegiatan perikanan, gitu ya. Yang dimana gitu, nelayan, iya dia pergi melaut,
pergi melaut, mungkin juga menangkap ikan, gitu ya. Tetapi sebagian dari aktivitas itu adalah menangkap ikan dengan tujuan bukan untuk dijual, tetapi untuk kesenangan. Jadi sekarang berkembang luar biasa gitu ya. Kalau kita melihat acara-acara di TV gitu, kegiatan ini banyak sekali. Nelayan ke laut gitu ya, bersama orang. Kalau di kegiatan penangkapan itu dia membawa ABK, tapi yang di sini dia membawa orang lain gitu, yang pergi menangkap ikan dengan tujuan yang berbeda. Jadi kegiatan ekonomi perikanan dan ekonomi ikan, kalau kita lihat di sini gitu ya, kita akan mendapatkan sense yang berbeda gitu ya. Ekonomi perikanan yang selama ini kita kenal adalah hampir semua kegiatan yang ditujukan untuk menangkap ikan untuk dijual ikannya. Nah, sekarang ada tren yang semakin berkembang bahwa orang pergi menangkap ikan, dia tidak ditujukan untuk tujuan menangkap ikan dijual gitu, tapi sama menangkap ikan, atau bahkan kadang hanya sekedar menikmati melihat ikan gitu ya, yang ditujukan untuk kesenangan. Jadi ini yang membuat industri perikanan gitu ya meresponnya dengan cara berbeda. Kalau yang ini tadi kalau kita lihat dari struktur biaya, ketika dia akan melaut, maka komponen biayanya bisa kita identifikasi seperti biasanya yang sudah kita kenal. Maka yang di sini mungkin akan berubah struktur biaya di dalam kegiatan bisnisnya. Mungkin dia tidak butuh lagi palka yang cukup besar dengan es yang cukup banyak, atau dengan membawa freezer gitu ya, kapal berfreezer gitu, yang biayanya sangat mahal. Gitu. Jadi mungkin juga dia tidak butuh ABK yang banyak, tetapi yang dia bawa adalah orang yang menikmati kegiatan menangkap ikan, yang nilai menangkap ikan itulah yang dia bayar. Jadi kalau di sini penerimaan nelayan itu diperoleh dari menjual ikan gitu ya. Kalau di sini gitu ya, di ekonomi ikan, nilai rupiahnya adalah membawa orang yang pergi menangkap ikan, yang menikmati penangkapan ikan. Jadi kecenderungan di dua bisnis ini pada industri perikanan tangkap juga semakin berkembang sekarang. Kita banyak menemukan desa nelayan berubah menjadi desa wisata, yang dulunya nelayannya pergi ke laut menangkap ikan, sekarang membawa orang yang wisatawan untuk menikmati ikan. Sehingga definisi ekonomi perikanan mungkin semakin bergeser ke arah bagaimana kita mengelola ikan tidak persis sama dengan definisi perikanan di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan itu gitu ya, yang mana yang ditujukan mulai dari praproduksi, pengolahan, sampai ke pemasaran. Tetapi bagaimana mengelola ikan itu juga ditujukan memberikan layanan jasa pada orang yang ingin menikmati ikan. Gitu ya. Jadi melompat dari kegiatan, kita bisa katakan melompat dari kegiatan primer gitu ya, kegiatannya ke kegiatan tersier gitu ya. Nah itulah yang kita sebut sebagai ekonomi ikan. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.